Shalom, selamat pagi jemaat sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita pertolongan sehingga kita boleh tiba di awal bulan Maret tahun 2021. Sungguh Tuhan itu baik bagi setiap kita yang masih mengizinkan kita beribadah sekalipun secara tatap virtual seperti ini. Tetapi biarlah hati kita boleh sungguh tertuju kepada Tuhan, Allah pencipta kita. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan bersatu teduh sejenak. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Mari jemaat sekalian, kita kembalikan segala hormat, puji, dan kemuliaan hanya kepada Tuhan kita, Raja kemuliaan, Allah pencipta langit bumi, serta segala isinya. Mulia, mulia, mulia. Mari jemaat sekalian, kita bersama-sama berdoa.
Tuhan Yesus, kami naikkan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Tiada kata, tiada daya yang dapat kami sampaikan atas semua kasih setia dan anugerah Tuhan kepada setiap umat-umat ketebusan-Mu yang datang beribadah pada pagi hari ini. Kami hendak sujud merendahkan diri kami, hati kami di hadapan Tuhan. Selidikilah hati dan pikiran kami Tuhan, biarlah kami boleh didapati layak oleh karena perkenanan Tuhan. Kami mengakui segala dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hati kami kembali boleh dicelikan oleh kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Engkau juga berkenan menerima segala persembahan syukur dan persembahan puji-pujian kami yang kami naikkan dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami serahkan ya Tuhan, jalannya ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, dengarkanlah kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Tuhan Yesus berkata demikian, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa." Saudara sekalian, inilah janji keselamatan kekal sejak kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jaminan mulia kita diberi sebagai umat yang telah ditebusnya. Biarlah hati kita boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan. Jaminan mulia kita diberi. Jaminan mulia aku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, aku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesus selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya, surga surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesus selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Aku serahkan diri penuh, di dalam Tuhan hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya.
Jemaat sekalian, minggu-minggu mendatang kita akan terus memperingati dan mengingat menuju peringatan Jumat Agung, karya penebusan Kristus di atas kayu salib bagi semua umat manusia yang berdosa. Sebab di atas kayu saliblah pertemuan antara kasih Allah dan keadilan Allah. Yesus Kristus, anak domba Allah, yang telah mencurahkan darahnya dan mati di atas kayu salib sebagai korban penebus dosa, sekali dan untuk selamanya. Di atas bukit Kalvari, ku percaya Kristus mati bagiku. Manusia bagai musafir dalam dunia, tiada suatu tempat yang tetap. Meski nama dan kekayaan kuburu, takkan aku berolehnya. Ku percaya di bukit Kalvari, di situ Tuhan disalib. Hidupku sepenuhnya akan berlalu, ku tetap sandarkan salibnya. Ku percaya Kristus mati bagi dunia dan dapat mengubah hidupku. Karena Dia merubahku, beri hidup baru, kini ku mau dekat salibnya. Ku percaya di bukit Kalvari, di situ Tuhan disalib. Hidupku serta dunia akan berlalu, ku tetap sandarkan salibnya. Ku percaya hidup tak dapat ku terkam, suatu hari akan berhenti. Dengan iman ku pasti menantang maut, di surga tinggal bersamanya. Ku percaya di bukit Kalvari, di situ Tuhan disalib. Hidupku serta dunia akan berlalu, ku tetap sandarkan salibnya. Baik jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih
Kau sekali lagi kami diberikan anugerah dan kesempatan untuk kami menerima kebenaran Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, Kau taburkan firman Tuhan dalam hati kami. Sebab kami membutuhkan petunjuk-petunjuk-Mu, pimpinan-Mu, bahkan setiap pimpinan Tuhan yang bersifat pribadi kepada setiap kami. Agar kami boleh berjalan sesuai dengan isi hati-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, dan sesuai dengan rencana-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena hati kami telah siap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, mari kita membaca satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Setelah itu kita akan melihat beberapa ayat berikutnya. Tapi kita baca dulu Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lalu 1 Korintus 2 ayat 7. 1 Korintus 2 ayat 7 demikian. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan yang rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Kemudian Efesus 3 ayat 10 sampai 11. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lalu Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Terakhir 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita masuk minggu pertama daripada bulan Maret. Ya, minggu pertama dari bulan Maret. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa kita masuk juga di dalam tema bulanan yang baru, saudara. Ya, tema bulan Maret ini adalah rencana keselamatan Allah. Ya, ini satu tema yang bagus sekali, yaitu rencana keselamatan Allah. Nah, ini akan dikhotbahkan di dalam 4 minggu berturut-turut ke depan selama bulan Maret. Saya berharap Bapak Ibu tidak melalaikannya, karena tema bulanan ini selalu bersifat berseri ya. Saya ingin memberikan gambaran sedikit buat kita. Minggu pertama ini kita akan melihat apa itu rencana keselamatan Allah dan kapan keselamatan Allah itu atau rencana keselamatan Allah itu ditetapkan. Kita akan renungkan itu hari ini. Nah, minggu depan, minggu kedua, kita akan melihat mengapa Allah harus membuat rencana keselamatan. Ya, apa saja alasan sehingga Tuhan membuat rencana keselamatan itu kepada kita. Lalu nanti minggu ketiga kita akan lihat bagaimana bentuk wujud daripada rencana keselamatan itu. Atau dengan kata lain, apa isinya, apa kontennya daripada rencana keselamatan itu. Kalau kita buat rencana pasti ada isinya, isi rencananya apa. Nah, ini rencana keselamatan, isinya apa, kontennya apa. Nah, nanti minggu terakhir, minggu keempat, kita akan lihat apa tujuan akhir daripada rencana keselamatan itu. Ya, apa yang ingin disediakan Tuhan bagi kita di akhir rencana itu. Nah, ini kita akan lihat satu persatu sampai minggu keempat nanti. Nah, saya berharap saudara tema-tema ini akan mempersiapkan kita untuk menyambut hari besar Kristen ya, hari besar umat Kristen, yaitu hari kematian Kristus dan nanti hari kebangkitan Kristus itu awal April saudara.
Nah, minggu ini kita akan melihat apa itu rencana keselamatan Allah, kapan rencana keselamatan Allah itu ditetapkan. Saudara, saya membawa kita untuk merenungkan ada 3 hal. Yang pertama, rencana keselamatan Allah itu adalah rencana pembebasan Allah sendiri. Ini penting ya. Jadi rencana keselamatan Allah itu apa? Itu adalah rencana pembebasan Allah sendiri. Sekarang saya ingin baca dalam Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan. Ingat ya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Allah telah datang. Saudara, sebenarnya gampang ya. Jadi apa itu sebenarnya rencana keselamatan Allah? Ini adalah rencana pembebasan. Ini adalah rencana Tuhan memerdekakan kita. Ini adalah rencana Allah yang mau melepaskan kita. Ini adalah rencana Allah yang mau menyelamatkan kita. Itu pengertiannya. Jadi kalau kita bicara apa itu rencana keselamatan Tuhan, ya Tuhan mau membebaskan manusia, Tuhan mau memerdekakan kita, Tuhan mau melepaskan kita, dan Tuhan mau menyelamatkan kita. Coba pertanyaannya adalah, diselamatkan dari apa? Dimerdekakan dari apa? Dilepaskan dari apa sebenarnya? Saudara, jangan salah di sini, sebab rencana pembebasan Allah ini, atau rencana keselamatan Allah ini, itu bukanlah membebaskan manusia dari kuasa politik, bukan. Rencana keselamatan Tuhan bukan rencana membebaskan manusia dari kuasa militer, bukan. Bukan membebaskan kita dari penderitaan jasmani kita, bukan. Bukan juga membebaskan kita dari kemiskinan secara jasmani, bukan. Bukan juga membebaskan kita dari penindasan secara fisik, bukan sekali lagi. Kalau begitu apa? Saudara, tadi kita sudah baca, sebab rencana pembebasan Allah, rencana keselamatan Allah ini adalah upaya Allah untuk membebaskan kita dari cengkeraman ikatan dosa. Itu yang sesungguhnya. Ya, rencana pembebasan, rencana keselamatan Allah itu adalah pembebasan Allah kepada kita atas hukuman dosa, atas kuasa maut, dan atas kebinasaan kekal. Saudara-saudara, jadi ketika Tuhan Yesus berkata Allah mengutus dia untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, itu pembebasan dalam arti secara rohani, bukan secara fisik. Ya, itu juga bicara bukan penindasan secara fisik, tetapi itu adalah penindasan secara rohani. Jadi ini tidak berbicara pembebasan secara fisik, tapi ini bicara tentang pembebasan secara rohani. Maksudnya apa? Yaitu orang-orang yang tertawan yang dituliskan dalam Lukas tadi, itu bukanlah orang yang tertawan secara fisik, tetapi orang yang tertawan secara rohani karena ikatan dosa. Ini menarik. Ya. Lalu orang-orang yang tertindas di situ juga bukan orang yang tertindas secara fisik, tetapi mereka yang tertindas karena kuasa maut, saudara-saudara. Dan yang lebih menarik lagi adalah apa yang diharapkan bangsa Israel ternyata berbeda dengan apa yang direncanakan oleh Allah. Saudara, ini enggak ketemu ya. Kalau kita pelajari apa yang diharapkan bangsa Israel, apa yang Israel minta, itu enggak ketemu dengan apa yang Tuhan rencanakan. Ya, bangsa Israel minta apa? Bangsa Israel kalau kita baca, mereka berharap, mereka meminta agar Tuhan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Jadi intinya mereka ingin dibebaskan dalam kuasa politik, mereka ingin dibebaskan dari kuasa militer, ya. Tetapi bukan itu yang Tuhan rencanakan. Harapan mereka, permintaan mereka kepada Tuhan itu enggak sama dengan rencana Tuhan atas Israel. Saudara-saudara, bangsa Israel ya
permintaan mereka dan rencana Tuhan itu nggak ketemu, nggak nyambung. Nah kalau sudah nggak ketemu, nggak nyambung seperti ini, yang salah siapa Bapak Ibu? Ya, sama misalnya anak saya berharap saya beli sepeda untuk dia. Tapi saya berencana ya belinya bukan sepeda. Saya mau beli sepatu misalnya. Kan nggak ketemu kan? Kalau ini dikenakan antara umat Israel dengan bangsa Israel dengan Tuhan, kok rasanya aneh gitu ya? Kok bisa nggak ketemu? Apakah Tuhan salah? Masa Tuhan bikin rencana nggak ngerti kebutuhan umatnya sih? Masa Tuhan berencana nggak tahu apa yang dibutuhkan umatnya sih? Rasanya enggak. Tuhan nggak mungkin salah. Memang bangsa Israel butuh pembebasan dari penjajahan bangsa Romawi saat itu. Tapi yang Tuhan rencanakan pembebasan yang lain. Bukan pembebasan secara fisik. Bukan penyelamatan secara fisik. Tetapi Tuhan membebaskan dan menyelamatkan secara rohani. Agar umat pilihannya terbebaskan dari penjajahan dosa. Dari kuasa dosa. Dari kuasa maut, saudara-saudara. Jadi Allah tidak mungkin salah. Allah nggak mungkin nggak tahu. Justru ini menunjukkan bahwa Allah paling tahu kebutuhan utamanya bangsa Israel. Bangsa Israel merasa kebutuhan utama adalah bebas secara politik. Nggak ada bangsa lain yang menjajah mereka. Tapi bagi Tuhan bukan itu kebutuhan utama. Kebutuhan utama bagi Tuhan adalah mereka harus tahu yang namanya pembebasan dari dosa. Pelepasan dari dosa. Karena itu Tuhan merencanakan yang namanya rencana keselamatan. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, saudara-saudara, seringkali harapan kita, permintaan kita dengan Tuhan itu nggak ketemu, ya, nggak nyambung gitu ya. Saya minta ini kok Tuhan kasihnya yang lain gitu. Ya, seringkali kita karena nggak nyambung kayak begitu, ya kita sering kecewa sama Tuhan gitu ya. Misalnya kita gumul gitu ya, kita mintanya kekayaan gitu. Kita minta harta gitu ya. Tapi yang Tuhan rencanakan buat kita bukan harta, ya. Justru yang lain. Ya, lain waktu kita juga bergumul minta kesehatan, minta kesembuhan gitu ya. Yang Tuhan kasih, yang Tuhan rencanakan buat kita bukan kesembuhan, yang lain. Jadi seringkali permintaan saya, permintaan saudara nggak ketemu dengan rencana Tuhan kepada kita. Ini bukan berarti Tuhan nggak tahu. Justru Tuhan paling tahu. Mungkin kebutuhan saya saat ini yang saya rasakan adalah harta kekayaan. Tapi bagi Tuhan no, bukan itu. Yang Tuhan inginkan adalah engkau dibebaskan dari kebiasaan burukmu misalnya. Yang Tuhan rencanakan agar engkau percaya dan bertobat 100% misalnya. Bukan harta, bukan kekayaan. Jadi seringkali nggak ketemu seperti itu. Bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan justru tahu kebutuhan yang paling utama. Kita ini manusia berdosa, saudara. Kita ini sudah dirusak oleh dosa. Untuk memahami kebutuhan dasar kita yang paling utama saja kita nggak tahu. Seringkali kita pikir ini kebutuhan utama saya. No, ternyata bagi Tuhan bukan itu. Karena itu sering orang kecewa sama Tuhan kalau nggak mengerti prinsip ini. Kalau orang mengerti prinsip ini, oke, apapun yang Tuhan berikan, mungkin rasanya bukan itu yang kita harapkan. Tapi kalau Tuhan sudah kasih itu artinya ada maksud Tuhan di situ. Dia ingin kau berubah karena hal itu sebenarnya. Ini yang pertama, saudara, ya. Apa itu rencana keselamatan Allah? Rencana keselamatan Allah adalah pembebasan Allah itu sendiri. Dan ini bukan pembebasan secara fisik. Bukan pembebasan di dalam kuasa militer, kuasa politik, bukan. Seperti bangsa Israel berharap dibebaskan dari kerajaan Romawi yang menjajah mereka. No. Tapi ini pembebasan atas kuasa dosa, kuasa maut yang mencengkeram kita. Dan itu kebutuhan umat pilihannya yang paling utama. Yaitu Tuhan mau melepaskan kita dari ikatan-ikatan maut itu. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah
rencana keselamatan itu dibuat berdasarkan hikmat dan bijaksana Tuhan. Ini menarik ya, bahwa rencana keselamatan Allah itu dibuat berdasarkan hikmat dan bijaksana Allah itu sendiri. Coba kita baca 1 Korintus 2 ayat 7. Ya, 1 Korintus 2 ayat 7 berkata begini, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Lalu lebih menarik lagi di Efesus 3 ayat 10 sampai 11. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, dari dua teks ini kita menemukan beberapa catatan penting tentang yang namanya hikmat Allah, tentang yang namanya bijaksana Allah. Ya, yang pertama bahwa hikmat bijaksana Allah itu tersembunyi dan rahasia bersama Tuhan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, hikmat Allah itu telah disediakan jauh sebelum dunia dijadikan, ya, untuk kemuliaan kita. Hebat ya. Jadi kita nggak pernah tahu, Tuhan sudah diam-diam merencanakan sesuatu yang memuliakan kita suatu saat. Tahu-tahu Tuhan telah putuskan berdasarkan hikmatnya, bijaksananya, pertimbangannya yang akhirnya menyelamatkan kita. Akhirnya kita bisa bertemu dengan Tuhan. Saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, hikmat Allah itu memiliki maksud yang abadi di dalam Kristus. Apa maksud hikmat Allah? Sebab di dalam Kristus dia telah merencanakan keselamatan kita. Kita nggak pernah tahu kapan dia merencanakannya. Kita nggak, bahkan mungkin belum lahir, rencana itu sudah ada bagi kita. Dan ini tersembunyi dan ada maksud abadi. Supaya dengan melalui pertimbangan dan hikmat Tuhan itu, rencana keselamatan Tuhan terwujud bagi kita. Dan akhirnya kita bisa abadi bersama dia. Nah, yang menarik saudara, dari penekanan tentang hikmat Allah ini dapat kita simpulkan begini. Rencana keselamatan itu dibuat berdasarkan hikmat bijaksana Tuhan. Ya. Atau rencana pembebasan Allah itu ditetapkan berdasarkan hikmat Allah, berdasarkan bijaksana Allah, berdasarkan pertimbangan Allah. Jadi rencana keselamatan Allah itu bukan dibuat berdasarkan hikmat manusia, bukan dibuat berdasarkan pertimbangan manusia, bukan dibuat berdasarkan bijaksana manusia, bukan dibuat berdasarkan kepentingan dan permintaan manusia. Ya, tetapi dibuat berdasarkan hikmat, bijaksana dan pertimbangan Allah sendiri. Saudara, inilah yang menjamin kenapa rencana keselamatan Allah itu berhasil dan bisa terlaksana, karena itu dijamin oleh Allah sendiri, karena sudah melewati pertimbangan Allah, sudah melewati bijaksana dan hikmat Allah itu sendiri, sehingga tidak ada satupun yang gagal. Itu sebabnya Ayub berkata, tidak ada rencana Allah yang gagal. Kenapa? Karena apa yang direncanakan Tuhan itu sudah melewati pertimbangan Tuhan, melewati hikmat Tuhan yang luar biasa, sehingga ketika ditetapkan itu pasti terjadi, pasti terlaksana dan pasti berhasil. Sehingga hari ini kalau kita bisa diselamatkan, itu hasil daripada hikmat Tuhan yang telah memberikan ketetapan akan rencana keselamatan Allah ini. Nah, beda dengan manusia, bukan? Ya, kita ini banyak rencana tapi banyak yang gagal juga. Ya, dikarenakan apa? Karena pikiran kita terbatas, hikmat kita terbatas, bijaksana kita terbatas, pertimbangan kita begitu dangkal. Ya, misalnya kita udah pikirin baik-baik gitu ya, apa yang harus kita lakukan, kita rencanakan secara detail gitu ya. Kita sudah pertimbangkan kemungkinan-kemungkinan masalah yang muncul dalam rencana kita. Lalu kita udah menghitung hati-hati biaya yang harus kita keluarkan atas rencana itu misalnya. Tetapi begitu kita jalankan, begitu kita eksekusi, ya ternyata masih ada yang kurang. Itu kenapa? Karena bijaksana manusia, hikmat manusia, pertimbangan manusia sangat-sangat terbatas. Tetapi segala hal yang dibuat berdasarkan hikmat dan bijaksana Tuhan, itu tidak ada satupun yang gagal. Tidak ada satupun yang tidak terlaksana,
tidak ada satupun yang menjadi mangkrak, istilah orang ya. Tidak ada satupun yang tidak tercapai. Jadi ketika Tuhan menetapkan rencana keselamatan Tuhan, pasti berhasil. Pasti efektif menyelamatkan setiap umatnya. Pasti efektif membebaskan setiap orang percaya, setiap orang yang sudah dipilih olehnya. Tidak ada satupun yang akan tertinggal dan gagal dan berada di tengah jalan. Ya, ini menarik ya. Karena di dalam pertimbangan Allah, maka semua itu pasti bisa terjadi dan terlaksana, tercapai dan berhasil. Saudara-saudara, jadi rencana keselamatan Allah ini itu dibuat dengan detail di dalam pertimbangan Allah, di dalam hikmat Allah, dan di dalam bijaksana Allah. Ini yang kedua. Sekarang kita lihat yang ketiga, ya, bahwa rencana keselamatan Allah itu bersifat kekal, Bapak Ibu. Ya, ini yang ketiga. Rencana keselamatan Allah, rencana pembebasan Allah ini, saudara, itu bersifat kekal. Saya akan baca 2 ayat berikut ini. Yang pertama Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayat 4 berkata begini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini yang pertama. Lalu 2 Timotius 1 ayat 9 berkata demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan yang telah memanggil kita dengan panggilan yang kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saudara, menarik sekali di dalam 2 ayat yang saya baca ini. 2 kali dikatakan begini, ya 2 kali dikatakan. Sebelum dunia dijadikan, lalu yang kedua sebelum permulaan zaman. Jadi rencana keselamatan Allah, penetapan rencana pembebasan Allah itu sudah ditetapkan, sudah direncanakan jauh sebelum dunia dijadikan. Itu sudah ditetapkan jauh sebelum permulaan zaman. Saudara, kalau begitu aneh ya kedengarannya begitu ya. Kalau memang Tuhan sudah siapkan dari awal, untuk apa? Kira-kira begitu mungkin pertanyaannya. Kenapa mesti jauh sebelumnya? Saudara, Allah kita bukan Allah yang bekerja separuh-separuh gitu, enggak. Allah kalau bekerja sempurna. Enggak kayak kita. Kita kerja enggak sempurna, selalu ada kurangnya. Selalu ada cacatnya. Tuhan kalau bekerja, kalau berencana itu sempurna. Enggak ada yang kurang. Dia kalau berencana, maka dia akan berencana dari kekekalan sampai kekekalan. Artinya apa? Allah enggak kerja tiba-tiba. Allah enggak kerja mendadak kayak kita suka mendadak gitu ya. Allah enggak kerja tiba akal baru kerja, baru berencana. Enggak. Allah menyusun rencananya itu sempurna dari awal sampai akhir. Nah, yang tadi saya katakan, loh kalau begitu rasanya kok susah diterima oleh akal kita. Kenapa? Karena ternyata kalau rencana keselamatan Allah itu sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan atau sebelum permulaan zaman, ya orang manusia aja belum diciptakan gimana bisa ya? Tuhan membuat rencana untuk apa? Orang manusianya aja belum jatuh ke dalam dosa. Ini kalau logika kita akan berkonflik kayak begitu ya. Rencananya udah ada nih, rencana penyelamatan. Lo memang yang jatuh siapa? Belum ada yang jatuh kok, orang manusia belum ada. Saudara, disinilah kita nggak bisa mengerti Tuhan di dalam kekekalan. Ya, karena kita yang dicipta sangat terbatas untuk memahami Allah, memahami pekerjaan Dia di dalam masa kekekalan. Kita susah sekali. Saudara, kenapa Tuhan buat rencana itu jauh sebelum manusia ada? Padahal manusia belum jatuh dalam dosa. Dia mau selamatkan manusia, tapi manusia aja belum diciptakan. Bagaimana mungkin, saudara-saudara? Maka di sini kita harus mengerti apa dasar pemikiran Tuhan dan apa yang melatar belakangi hal ini. Saudara, tindakan Allah membuat pembebasan atau rencana keselamatan atas manusia
itu ditetapkan berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan kemahatauannya. Ya, ini ingat baik-baik. Saya ulangi, rencana keselamatan Tuhan, rencana pembebasan manusia dari dosa itu dibuat, ditetapkan Tuhan. Ini berkaitan dengan kemahatauannya dan berkaitan dengan pengetahuan Tuhan yang maha tahu itu. Kenapa? Karena di dalam kekekalan Allah, Ia sudah tahu bahwa manusia yang akan diciptakannya itu suatu saat pasti akan jatuh. Allah di dalam kekekalannya, Dia sudah tahu kalau saudara akan tergoda oleh iblis. Tuhan di dalam kekekalannya sudah tahu kalau saudara bakal dirusak oleh dosa. Tuhan di dalam kekekalannya sudah tahu kalau saya dan saudara bakal hidup di bawah kuasa maut. Dia udah tahu. Karena itu waktu Dia sudah tahu dalam kemahatauan ini, maka Dia sudah siapkan plan perencanaan untuk menyelamatkan kita. Saudara, saya mau kasih satu contoh ya. Waktu anak saya masih kecil, bukan masih kecil, masih di kandungan. Ya, masih di kandungan. Itu kami dulu tinggal di pastori di GP Kris kita yang ada di Pasar Baru ya. Kami di lantai 3. Nah kalau kita di lantai 3 itu, dari ruangan kita begitu keluar langsung tangga turun ke bawah gitu. Lalu tangganya itu curam sekali gitu. Nah ini anak kami ini belum lahir, dia masih dalam kandungan. Ada satu bapak, satu diaken, sudah tua dia. Bapak ini nggak tahu gimana dia bisa berpikir, anak ini aja belum lahir. Tiba-tiba satu ketika dia datang ke pastori, dia bilang, saya pasang sekat di sini ya. Sekat di antara ruangan kami dengan ruangan yang di luarnya untuk menuju tangga. Nanti kalau anak mukse sudah lahir, nanti waktu dia lari-lari, biar kalau ada sekat ini dia aman, dia bilang begitu. Dia khawatir kalau nggak ada sekat itu, dia bisa kita lengah gitu, dia keluar lalu dia bisa masuk ke tangga dan bisa jatuh terguling-guling gitu ya. Saudara, saya nggak pernah tahu kok bapak itu langsung punya pikiran gitu. Apakah berdasarkan pengalaman dia punya anak, saya nggak tahu. Tapi yang saya mau ceritakan begini, ya, ini anak belum lahir, tapi dia udah siapkan rencana itu gitu loh. Jadi rencana mendahului kelahiran anak itu gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dia punya pengetahuan, dia punya pengalaman itu gitu ya. Nah, Tuhan menyiapkan rencana keselamatan itu karena Dia tahu manusia bakal jatuh dalam dosa kok. Dia tahu manusia bakal terikat oleh dosa, manusia bakal dirusak oleh dosa, manusia bakal dikuasai oleh dosa, manusia bakal dikuasai oleh kuasa maut. Karena itu Dia udah siapkan dari awal sebuah perencanaan penyelamatan. Dan Dia sudah menetapkannya. Makanya saya bilang, rencana pembebasan Tuhan, rencana penyelamatan Tuhan ini sudah ditetapkan dari kekekalan. Dan itu sudah diberikan solusi. Saudara-saudara. Jadi ini suatu hal yang menarik ya. Allah berencana sudah sejak kekekalan. Ia bukan Allah yang kerja dadakan gitu. Tapi Dia bekerja sesuai dengan kemahatauannya. Sudah kita bersyukur punya Tuhan bukan? Tuhan kita enggak tunggu kita jatuh dulu baru Dia, oh ya udah selamatkan dia gitu ya. Dia tunggu seseorang jatuh dulu baru Dia berencana gitu ya. Dia tunggu kita udah babak belur dulu baru berencana. No, Tuhan enggak begitu. Dia tahu dalam kemahatauannya, di dalam kekekalannya, Dia udah siapkan semua. Sehingga waktu kita jatuh, itu sudah tersedia buat kita. Inilah yang disebut rencana keselamatan Tuhan. Rencana pembebasan Tuhan. Telah tersedia di masa kekekalan buat kita. Tinggal hari ini kita berjalan dan sudah ada solusi bagi kita. Jadi kalau kamu hidup bilang tidak ada solusi, itu salah. Ya. Kalau kamu hidup tidak ada keselamatan, itu salah. Kalau kamu hidup kau bilang nggak ada harapan, itu keliru. Sebab Tuhan sudah siapkan kok. Tinggal kita mau datang kepada Tuhan atau tidak. Mau memakai rencana itu atau tidak. Tuhan sediakan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan boleh menjelaskan kebenaran ini bagi kami. Kami boleh mengingat kembali bahwa sesungguhnya ketika kami jatuh dalam dosa,
Engkau sudah menyediakan solusi jauh sebelum kami ada, bahkan sebelum dunia dijadikan. Keputusan-Mu untuk membuat rencana pembebasan, keputusan-Mu untuk membuat rencana keselamatan, itu sudah terjadi sejak kekekalan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Maka di dalam hidup kami yang berdosa ini, yang gampang tersesat ini, kami tidak akan khawatir lagi. Sebab semua solusi Tuhan sudah sediakan. Ada jalan keluar bagi kami. Ada jalan di mana kami bisa kembali kepada Tuhan. Ada solusi di mana persoalan-persoalan dosa, persoalan-persoalan dengan maut itu bisa diselesaikan di dalam rencana ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah memperkenalkan kami akan rencana-Mu sejak awal. Dan kami sudah termasuk di dalam rencana-Mu. Tuhan Yesus telah menyediakan hati dan hidupnya bagi kami. Terima kasih atas anugerah ini. Kami bersyukur atas firman-Mu. Mohon Tuhan tanamkan kebenaran ini dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara sekalian, marilah kita bersama-sama menyanyi puji Tuhan. Sebab anugerah besar bagi kita. Kita meresponi kebenaran firman Tuhan sudah baru disampaikan pada pagi hari ini. Ku bernyanyi puji Yesus. Hatiku bersukacita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaib yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Dialah Tuhanku kalisku, mati bebaskanku. Hanya Yesus yang terindah dan budi puaskannya. Ku hanya pandang padanya, rohku dibebaskannya. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Dialah Tuhanku kalisku, mati bebaskanku. Tuhanku sungguh terindah, seindah bunga harum, sumber berkat yang melimpah, anugerahnya ku diberi. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Dialah Tuhanmu kalisku, mati bebaskanku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Dialah Tuhanmu kalisku, mati bebaskanku. Baik jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang
Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Karena dari sejak kekal sampai kekal, Allah telah menetapkan rencana keselamatannya atas kita. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sale-salenya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saat teduh ibadah kita selesai, sebentar kita akan mendengarkan warta gereja. Shalom saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kami berdoa ibadah-ibadah kita boleh memberkati Bapak Ibu dimanapun berada. Saya juga berharap supaya ibadah-ibadah kita tidak hanya menguatkan, menghibur, tapi juga menumbuhkan iman kita di tengah pandemi ini. Baik, saya ingin menyampaikan beberapa warta untuk kita minggu yang akan datang. Pertama, kami ingatkan bahwa setiap Kamis ada ibadah doa. Tetapi karena ini adalah Kamis yang kedua, maka ibadah doanya dalam bentuk IG live ya. Nanti di grup akan disampaikan oleh diaken kita soal linknya dan juga himbauan-himbauannya. Mari kita siapkan hati kita senantiasa untuk selalu berdoa di hadapan Tuhan. Lalu Bapak Ibu yang kedua itu ada ibadah Bible study dan persekutuan dari anak remaja kita setiap hari Sabtu pukul 17.30. Kita dukung mereka, dorong mereka. Bagi Bapak Ibu yang punya anak remaja boleh bergabung di dalam kelompok ini. Kebetulan saya yang menjadi pembina mereka. Kemudian malamnya ada ibadah pemuda seperti biasa pukul 19.00. Anak-anak muda kita juga perlu disemangati supaya mereka tetap bertumbuh dalam Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Mereka tentu punya harapan di dalam Tuhan dan mencapai cita-cita, baik pekerjaan, studi mereka. Ya, mungkin banyak kesulitan, banyak hal yang membuat mereka pesimis, tapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin ya. Lalu hari Minggu jangan lupa, hari Minggu seperti biasa ada ibadah umum pukul 10.30. Ya, kita bagikan link-link ibadah kita bagi siapapun juga yang membutuhkannya. Dan jangan lupa paginya sebelum ibadah umum itu ada ibadah sekolah minggu atau kelas-kelas sekolah minggu pukul 9.00. Ayo Bapak Ibu yang punya anak, ya opa oma yang punya cucu, ingetin cucu-cucunya, anak-anaknya, dorong mereka untuk kelas sekolah minggu mereka. Saya melihat bahwa pelajaran mereka sangat membangun mereka di masa sekarang. Saya atas nama hamba Tuhan dan juga para diaken mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan setia mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan dengan memberikan persembahan perpuluhannya atau persembahan kasih, persembahan syukurnya. Kami berdoa Tuhan akan memberkati Bapak Ibu dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih, itu saja warta untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.